Hai, halo, assalamualaikum semuanya. Bersama saya kembali, Anissa Mardatilah. Topik kita kali ini adalah mengenal akad murabahah dan akad musyarakah. Murabahah berasal dari kata masdar rabaha yurabihu murabahatan, yang artinya memberi keuntungan. Secara pengertian, murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Keuntungan yang dimaksud disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, murabahah itu merupakan kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Pada konteks ini, skim pembiayaan tersebut dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pembiayaan konsumtif. Yang kedua, pembiayaan produktif. Apakah itu pembiayaan konsumtif? Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Landasan hukum murabahah terkandung pada Al-Quran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Murabahah dilihat dari rukun dan syarat. Pembiayaan murabahah secara fikih merupakan akad jual beli atas barang tertentu. Dalam menetapkan rukun jual beli murabahah, para ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat. Seperti menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yang menunjukkan pertukaran barang secara rela baik dengan ucapan maupun perbuatan. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan kerelaan dengan adanya pertukaran dua harta, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Namun, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli murabahah itu terdiri dari 4. Yang pertama, ada orang yang berakad. Maksudnya adalah ada penjual dan juga pembeli. Dalam jual beli murabahah, harus ada orang yang menjual barangnya yang disebut dengan penjual, dan ada orang yang membeli barang tersebut yang disebut dengan pembeli. Yang kedua adalah sikhat. Artinya, dalam jual beli murabahah harus ada sikhat yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Yang ketiga adalah ada barang yang akan dibeli. Artinya, dalam jual beli murabahah harus ada barang yang dijual ataupun yang dibeli. Yang keempat, ada nilai tukar pengganti barang. Artinya, dalam jual beli murabahah harus ada nilai tukar sebagai pengganti barang yang dijual. Nah, nilai tukar tersebut harus sepadan dengan barang yang dijual, agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak. Selanjutnya mengenai syarat sahnya murabahah. Apakah yang menjadi syarat sahnya murabahah? Nah, yang pertama,
Tentu saja, penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, tentu saja kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian tersebut dilakukan secara bertahap atau hutang. Secara prinsip, jika syarat keseluruhan tersebut tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan. Yang pertama, pembeli dapat melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali kepada penjual, dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual atau membatalkan kontrak. Selanjutnya, kategori atau macam jenis dari murabahah dapat kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan. Apakah itu murabahah tanpa pesanan? Yaitu apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang mau beli atau tidak. Lembaga keuangan syariah menyediakan dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau tidak terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan. Jenis murabahah yang kedua adalah murabahah berdasarkan pesanan. Tentu saja, karena dia berdasarkan pesanan, artinya lembaga keuangan syariah baru akan melaksanakan transaksi murabahah jika ada nasabah yang memesan barang tersebut, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syirkah yang artinya percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha. Musyarakah menurut Syed Syabik adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta, dalam hal ini modal dan keuntungan. Sedangkan menurut Ahmad bin Ahmad Al-Qayyubi dan Ahmad Al-Bururusi, musyarakah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Selanjutnya, landasan hukum musyarakah terdapat di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Asyad ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Selanjutnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Selanjutnya adalah rukun dan syarat musyarakah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun musyarakah itu ada dua, yaitu ijab dan qabul, yang akan menentukan musyarakah. Adapun ulama yang menyebutkan bahwa rukun musyarakah ada tiga, yaitu yang pertama, ada orang yang berserikat, yang kedua, ada sihat, yaitu lafal, ijab, dan qabul, yang ketiga, ada pokok pekerjaannya. Selanjutnya, apakah syarat-syarat musyarakah? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Idris Ahmad, syarat-syarat musyarakah yang pertama adalah mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin
masing-masing dari anggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta tersebut. Yang kedua, anggota serikat itu saling mempercayai. Mengapa? Sebab dengan masing-masing mereka saling mempercayai, masing-masing mereka akan saling mewakili satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak-hak masing-masing, baik itu berupa uang atau dalam bentuk yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas macam-macam musyarakah. Musyarakah itu terdiri dari dua jenis. Apa itu? Yang pertama, musyarakah pemilikan dan musyarakah akad. Apakah yang dimaksud dengan musyarakah pemilikan? Nah, di sini artinya adalah musyarakah pemilikan tercipta karena warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan aset atau dua orang atau lebih terhadap aset tersebut. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. Sedangkan musyarakah akad tercipta karena adanya kesepakatan di antara dua orang atau lebih. Mereka sepakat untuk berbagi keuntungan dan juga kerugian. Oke, inilah pembahasan topik kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalam. Bye.